Tikam Samurai 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 104. Jarak kayu yang satu dengan yang lain diatur sedemikian rupa, sehingga tak mungkin ditolak dari bawah. Sebenarnya, tanpa kayu besar itu pun sudah hampir mustahil bagi yang terkurung di lubang itu untuk keluar. Keempat sisi dinding kurungan itu bukannya terbuat dari bambu melainkan tanah. Kurungan ini nampaknya dibuat lain dari yang lain. Di sebidang tanah keras dibuat lubang 4 persegi, sedalam 4 kali 4 meter. Bahagian atasnya 3/4 dilantai dengan bambu hampir sebesar betis lelaki dewasa. Yang 1/4 lagi dibuat sebagai pintu yang bisa dibuka dan ditutup. Tawanan dilemparkan begitu saja ke dalam lubang 4 kali 4 meter itu. Dengan kedalaman 4 meter, dengan air bercampur lumpur sebatas dada, adalah mustahil bagi orang untuk terbang agar bisa bebas. Namun bagi Vietnam berjaga-jaga itu tentu saja amat perlu. Makanya di atas bambu-bambu yang diikat dengan kuku itu, yang berfungsi sebagai atap kurungan, masih dipalang lagi dengan 3 batang kayu besar. Lobang yang berfungsi sebagai kurungan itu di dalamnya sudah berisi 2 tawanan, tentu saja juga tentara Amerika. Kedua tentara itulah yang kemudian berusaha menolong agar 4 tawanan yang baru saja dilemparkan masuk ke lubang itu tidak langsung mati terbenam. Mereka segera berusaha agar bahagian kepala para pendatang baru itu tetap mengapung agar bisa bernafas. Mereka diupayakan bisa duduk dan disandarkan ke dinding. Namun salah seorang di antaranya, yaitu yang kena demam malaria tropicana, ternyata sudah tak tertolong lagi. Hantaman popor bedil di kepalanya mengakhiri derita panjang yang dia alami. "Hei, orang ini sudah mati," ujar tentara yang berusaha memberikan pertolongan. Namun pasukan khusus Vietnam yang berada di atas hanya menatap dengan diam dengan tatapan dingin. "Orang ini sudah mati, tolong angkat dan kuburkan dia," ujar si tentara kurus yang tadi berusaha memberikan pertolongan. "Usahkan pertolongan," sepatah jawaban pun tak terdengar. Mereka justru meninggalkan tempat itu, dengan sikap tak peduli. Kini di sana hanya tinggal 2 orang milisi yang tadi menutupkan pintu kurungan tersebut. Kedua mereka juga menatap dengan tatapan dingin. Kemudian beranjak, mengambil dedaunan yang sudah agak mengering. Dedaunan itu ditimbunkan ke atas pintu kurungan. Nampaknya hal itu disengaja, agar orang menyangka bahwa di daerah itu hanya semak belukar. Usai menutup lubang besar itu dengan dedaunan, kedua milisi itu naik ke sebuah pondok kecil. Pondok itu berada sekitar 5 meter dari lubang penyekapan. Pondok sengaja dibuat agak tinggi, khusus untuk tempat mengawasi lubang di mana para tawanan disekap. Di pondok kecil tersebut ada sebuah brand, sejenis senapan mesin ringan dengan peluru berantai. Dengan kurungan hanya beberapa meter dari pondok penjagaan, ditambah 2 penjaga yang siaga dengan bedil, ditambah sebuah senapan mesin ringan, kalaupun yang dikurung di dalam lubang besar itu adalah semut, maka semut itu pun takkan mungkin bisa meloloskan diri. Kedua tawanan Amerika yang kedatangan 4 tamu, baru itu saling menatap dalam diam. Yang memegang tentara yang mati tersebut akhirnya melepaskan mayat di tangannya. Kemudian mereka berdua dengan susah payah membuka ikatan tangan ketiga orang yang masih hidup. Mereka berdua nampaknya tak begitu kaget. Hal-hal luar biasa sudah menjadi bahagian dari kehidupan mereka. Malah sebenarnya di dalam hati mereka merasa gembira dengan datangnya tawanan baru. Sudah beberapa bulan ini mereka hanya berdua di kurungan tersebut. Kini ada tambahan teman baru. Paling tidak mereka kini memiliki tambahan teman bicara. Kedua orang itu, yang kondisi tubuhnya juga sudah demikian buruk, harus berusaha sekuat tenaga agar ketiga orang yang baru diterjun bebaskan ke tempat mereka itu tidak mati lemas, terbenam dalam air berlumpur tersebut. Begitulah,
dengan menyandarkan ketiga orang tersebut ke dinding lobang, dengan menekan dadanya sehingga kepalanya tidak terbenam ke air dan lumpur, mereka bisa memperlambat datangnya El Maut. Si bungsu siuman pertama. Itu karena dialah yang paling sehat tubuhnya. Yang satu jelas sudah mati, sementara yang dua lagi sudah demikian lenyai. Dia membuka mata karena merasa sangat kedinginan. Yang pertama dia rasakan selain rasa dingin, adalah kepalanya yang berdenyut-denyut. Kemudian rasa lapar luar biasa. Kemudian rasa tekanan pada dadanya. Saat matanya terbuka kepalanya masih tunduk terkulai. Dia melihat sebuah tangan pucat dan berbulu menahan dadanya. Ketika dia membuka mata dan menolehkan kepala ke arah pangkal tangan yang menahan dadanya itu, dia segera menampak sebuah wajah berjambang lebat. Rambutnya gondrong, wajahnya pucat dan kotor sekali. Dari pakaian lorengnya yang sudah menguning karena lumpur, dia tahu orang ini adalah tawanan Amerika. Dia terbatuk tiba-tiba. Masih ada sisa air di dadanya saat dia jatuh tercebur. "Hei, selamat datang di neraka," ujar orang yang dia tatap sambil melepaskan pegangan tangannya di dada si bungsu. Begitu tekanan tangannya dia lepas, tubuh si bungsu tiba-tiba melorot masuk ke air. Tentara itu menjambak rambut si bungsu, persis sebelum hidungnya masuk ke air. "Hei orang asing, itu kali terakhir aku menolongmu. Setelah itu kau harus menolong dirimu sendiri. Sudah 2 hari kau kupegangi agar tak mampus lemas," ujar tentara itu menyumpah. Si bungsu memperkuat tegaknya di dalam air. Kemudian dia mengangguk, lalu jambakan pada rambutnya dilepaskan. Tubuhnya masih doyong dan jatuh berlutut. Kepalanya segera tenggelam. Dia cepat menyesuaikan diri. Sesaat kepalanya muncul, dia kembali terbatuk. Kedua tentara Amerika yang sudah hampir 2 hari memegangi ketiga orang itu hanya menatapnya dengan diam. Si bungsu dengan susah payah melangkah di dalam air kuning kental yang hampir setinggi leher dan lumpurnya ternyata tebal sekali di dasar kurungan tersebut. Kemudian dia bersandar ke dinding tanah. Cahaya matahari siang yang menerobos masuk dari celah dedaunan kering, yang selintas kelihatan hanya seperti timbunan sampah yang menutup bahagian atas kurungan itu, membantu si bungsu mengenali rumah barunya tersebut. Sambil bersandar dia mengurut beberapa urat di tengkuknya. Kemudian di perutnya. Dalam waktu tak begitu lama, semua rasa sakit akibat hantaman popor itu lenyap. Kemudian dia menoleh pada mayat yang mengapung tertelungkup hanya semeter dari tempatnya tegak. Dia segera tahu, mayat itu adalah mayat tentara yang kena malaria tropikana itu. Kemudian matanya menatap kepada 2 tentara yang masih terkulai yang dipegang oleh 2 temannya. Dia tahu, kedua tentara itu adalah yang sama-sama diangkut dengannya dengan truk. Dia juga tahu, kedua mereka pingsan akibat pukulan popor senapan di belakang kepalanya, seperti yang dia terima sebelum jatuh ke lubang ini. Si bungsu melangkah ke arah mereka. Di bawah tatapan kedua tentara itu dia mengurut perlahan urat di belakang tengkuk dan pada bahagian tertentu dekat pusar kedua tentara yang masih pingsan tersebut. Tak lama kemudian kedua tentara yang pingsan itu terdengar mengerang. Kemudian nafas mereka mulai normal. Kemudian membuka mata. Kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Kedua tentara yang tadi memegang mereka menyumpah dan menatap heran pada si bungsu. "Pantat kurap, hei orang asing, apakah kamu punya ilmu sihir makanya bisa membuat orang sembuh secepat itu?" ujar yang rambutnya hampir botak. "Terima kasih, kawan. Kalian sudah menyelamatkan nyawa saya dan orang-orang ini dengan memegang kami agar tak mati terbenam selama berapa lama tadi kau katakan?" ujar si bungsu. Pantat kur, sumpah serapahnya terhenti karena disikut temannya yang seorang lagi. Hei, kenapa kau main sikut? Karena kau letnan dan aku sersan, hei.
Tak kau lihat keanehan yang dia lakukan? Hanya dengan menjilat tengkuk dan pusat si kerempeng yang berdua ini, dia bisa membuat mereka bangkit dari liang kubur. Tak kau lihat keanehan itu? Si rambut hampir botak itu benar-benar nriserocos seenak udelnya. Mengatakan si bungsu menjilat tengkuk dan pusar kedua orang itu. Padahal yang dilakukan si bungsu adalah mengurut dengan jari-jarinya. Kemudian dia mengatakan kedua orang yang baru ditolong si bungsu itu sebagai dua orang yang kurus kerempeng. Seolah-olah tubuhnya gemuk benar, padahal hanya tinggal tulang belulang. Si letnan, seorang negro dengan bibir tebal dan rambut benar-benar kribo saking lamanya tak bertemu tukang pangkas, yang menyikut si sersan hampir botak itu, tersenyum mendengar cerocos kawannya. "Hai, kawan Anda bisa bahasa Inggris?" tanya Letnan Negro tersebut dengan sikap sopan. Si bungsu mengangguk, kemudian menatap jerajak bambu yang di atasnya ditimbuni sampah, jauh di atas kepala mereka. Saat itu seekor cecak jatuh dari sela-sela timbunan dedaunan tersebut. Belum sampai sedetik tubuh cecak kecil itu terhempas ke air, si bungsu dibuat terkejut oleh apa yang dilakukan kedua tentara tersebut. Mereka hampir serentak, melompat ke arah jatuhnya cecak tadi dengan tangan terulur dan jari-jari terkembang siap menangkap cecak itu. Ternyata si hampir botak lebih cepat. Si bungsu dapat melihat dengan jelas tangan kanan sersan itu menyambar cecak yang baru jatuh itu. Namun si hampir botak tak segera berdiri. Dia justru langsung menyelam. Si letnan menarik nafas, kemudian melangkah lagi ke dinding. Lalu matanya menatap ke atas, ke arah bambu yang menjadi atap lobang seperti mengharapkan sesuatu jatuh lagi dari atas sana. Saat itulah si hampir botak timbul lagi dari menyelam. Si bungsu merasa mual tatkala melihat ujung ekor cecak itu masih tersembul sedikit di antara bibir si hampir botak. Ekor cecak itu masih bergerak-gerak. Namun dengan cepat lidah si hampir botak terjulur keluar, mulutnya ternganga sedikit, dan ekor cecak itu lenyap. Kemudian kelihatan si hampir botak menelan dengan luar biasa nikmatnya. Si letnan dan dua tentara yang tadi datang bersama si bungsu hanya melihat dengan diam. Malah selera mereka seperti ikut terangsang melihat si hampir botak itu menikmati cecak sebesar telunjuk tersebut. Si bungsu menahan rasa mualnya dengan menatap dinding kurungan yang seluruhnya terdiri dari tanah napal. Nampaknya lumpur yang ada di bawah kaki mereka sengaja dimasukkan, begitu juga airnya. Sebab air yang kedalamannya hampir mencapai leher mereka itu, kuning dan bau sekali. Hal itu tentu berbeda kalau air ini berasal dari dalam tanah. Saat itu si sersan yang tadi bertanya apakah si bungsu bisa berbahasa Inggris kembali bersuara. "Saya tahu bangsa Amerika berasal dari berbagai suku bangsa. Anda dari tentara reguler atau wajib militer?" tanya letnan tersebut. Si bungsu menatap letnan itu beberapa saat. Kemudian menatap sersan yang hampir botak kepalanya itu. Lalu dua tentara lainnya, yang sama-sama diangkut bersama dia dengan truk. Keempat orang itu, semuanya berpakaian loreng yang sudah kehilangan bentuk, lusuh dan robek hampir di seluruh tempat, menatapnya dengan diam. "Tidak, saya bukan dari ketentaraan Amerika," jawab si bungsu perlahan. Si letnan dan ketiga tentara lainnya terdiam sembari menatap si bungsu beberapa saat. "Well, kalau begitu Anda tentu bertugas sebagai mata-mata bayaran?" tanya si letnan, namun ucapannya segera disambar si kepala hampir botak. "Sudah kukatakan tadi, dia tukang sihir." Namun si letnan dan kedua tentara yang lainnya tak ambil peduli dengan ucapan si sersan. Begitu juga si bungsu. "Saya orang Indonesia. Saya tidak bekerja untuk dinas rahasia manapun, termasuk yang tadi Anda sebutkan," ujar si bungsu perlahan. "Pantat kudis. Kalau begitu dia ini mata-mata Vietnam,
yang sengaja diselusupkan. Ucapannya terhenti lagi oleh tepukan tangan si letnan di tengkuknya. Pantat, kau tak percaya dia mata-mata Vietnam. Dia sudah mengatakan tidak bekerja untuk Amerika, lalu untuk siapa lagi dia bekerja, kalau bukan untuk Vietnam? Dia mengatakan orang In. Apa itu tadi? Mana ada negara yang dia sebutkan tadi, ujar si Sersan, yang seumur hidup memang tidak pernah mendengar ada negara bernama Indonesia. Si bungsu kembali memperhatikan lubang besar tempat mereka dikurung, kemudian menatap ke atas. Dari semua yang dia perhatikan, dia yakin siapapun yang disekap di lubang ini, termasuk dirinya, takkan bisa melarikan diri tanpa bantuan orang yang berada di atas sana. Dia yakin, kalaupun mereka bisa mencapai bambu yang menutup lubang ini, misalnya dengan cara yang satu berdiri di bahu yang lain, agaknya 3 atau 4 orang sambung bersambung, pintu bambu itu takkan bisa mereka buka. Dari bawah kelihatan 3 kayu sebesar manusia gemuk, dibelintangkan di atap bambu. Di mana Indonesia itu? Salah satu negara di Afrika atau Asia Tengah. Ujar si letnan yang seumur hidup juga belum pernah mendengar nama Indonesia. Antara Singapura dengan Australia, ujar si bungsu. Oh, sebelah mana Bali? Tanya si letnan. Si bungsu balas menatap si letnan. Anda pernah ke Bali? Tidak, tapi negara itu kabarnya indah sekali. Sebuah sorga di Laut Pasifik, kata orang, ujar letnan tersebut. Si bungsu menarik nafas. Bagi dia, yang hampir setahun berada di Amerika, menjelajahi belasan kota di sana, antara lain New York, Dallas, Los Angeles, Washington DC dan San Francisco, ucapan si letnan bukanlah hal yang aneh. Sebagian besar orang yang dia kenal di Amerika memang tak pernah mengenal nama Indonesia. Sebagian kecil di antaranya hanya mengenal nama Bali. Bahkan beberapa di antara yang dia kenal justru pernah datang ke Bali. Tapi sebahagian dari mereka yang pernah ke Bali juga tak tahu bahwa Bali itu hanyalah sebuah pulau yang amat kecil di negara bernama Indonesia. Dia tak tahu kenapa kejanggalan seperti itu, tak dikenalnya nama Indonesia oleh kebanyakan orang Amerika, bisa terjadi. Bali itu adalah bahagian dari Indonesia, ujar si bungsu perlahan sambil jari-jari kaki kanannya menggaruk betis kaki kirinya di dalam air, yang terasa gatal sekali. Matanya kembali menatap loteng bambu di atas sana. Ingin mencoba lari, ujar si letnan. Si bungsu menatapnya. Kami sudah lebih dari setahun di sini, kau lihat dinding itu. Ujar si letnan sambil menunjuk ke dinding yang berada di sebelah kanannya. Si bungsu menoleh ke arah yang ditunjuk letnan tersebut. Dinding itu, setinggi yang bisa dijangkau tangan, penuh goresan pendek-pendek. Nampaknya tiap 9 goresan pendek ditutup dengan sebuah garis menyilang. Goresan menyilang di dinding itu menjadikan tiap satu ikat goresan tersebut genap 10. Ada puluhan ikat goresan memenuhi 2 dinding tanah napal tersebut. 1 goresan adalah 1 hari. Kami berhenti pada goresan ke-500. Semula pada setiap goresan kami memiliki harapan untuk bebas. Baik dibebaskan teman, dibebaskan karena perang usai dan kesepakatan penukaran tawanan perang diperoleh antara Amerika dan Vietcong, atau bebas karena melarikan diri. Namun, barangkali sudah beberapa bulan yang lalu kami berhenti menggores. Tak ada gunanya membuat goresan lagi. Kami berhenti berharap. Dahulu jumlah kami 7 orang. Lihat dinding itu, ada 7 nama di sana. Yang 5 yang diberi tanda sudah mati di lubang ini. Yang terakhir mati adalah Sersan Matley, barangkali 2 bulan yang lalu, tutur si letnan perlahan. Keadaan menjadi sunyi saat si bungsu menatap ke arah 7 nama di dinding tersebut. Menatap 5 tanda di ujung 5 nama. Dari 2 nama yang tertoreh di sana, yang belum diberi tanda,
si bungsu menjadi tahu nama kedua orang yang masih hidup ini. Sebab di akhir tiap nama mereka dicantumkan pangkat yang bersangkutan. Si letnan ternyata bernama PL Chowi. Dia tak tahu apa kepanjangan PL tersebut. Kalau Chowi pasti nama klan atau nama ayah. Sementara si sersan yang rambutnya hampir habis, sehingga kepalanya hampir botak, yang kalau bicara suka menyumpah dan memaki, bernama Tim Smith. Well, kalian yang berdua, apa pangkat kalian dan dari kesatuan mana kalian? Ujar si letnan kepada dua tentara Amerika yang datang bersama si bungsu. Yes, sir. Sersan Mike Clark dari Divisi 6 Kompi Senjata Bantuan, Pasukan Infanteri, ujar yang seorang. Kopral Jock Graham dari Divisi 6 Kompi Senjata Bantuan, Bahagian Radio, ujar yang seorang lagi. Dan Anda, Tuan, ujar Letnan Chowi pada si bungsu. Saya orang sipil, nama saya Bungsu, semua mata menatap ke arahnya. Maaf, saya sangat yakin Anda bukan mata-mata untuk siapapun. Namun, sebohong apapun cerita yang akan Anda sampaikan, harap beritahu kami, kenapa Anda sampai ikut ditawan dan disekap bersama kami, ujar Chowi. Anda dari pasukan SEAL? Tanya si bungsu kepada Letnan Jangkung itu. Letnan itu menatap ke arahnya. Begitu juga yang lain. Kenapa Anda menebak seperti itu? Hanya firasat. Saya pernah bertemu beberapa anggota SEAL, dan Anda punya ciri seperti mereka, ujar si bungsu perlahan. Keempat tentara Amerika itu menatap ke arahnya. Siapa anggota SEAL yang Anda kenal? Tanya si letnan. Si bungsu ganti menatap letnan itu dengan tajam. Dia hakul yakin, Chowi adalah anggota SEAL yang terkenal itu. Lalu berkata perlahan, McMahon. Kolonel McMahon. Si bungsu mengangguk, letnan tersebut tertegun. Begitu juga yang lain. Anda mengenal Kolonel McMahon? Ya. Di mana? Di tempat dia disekap bersama tentara Amerika yang lain, di sebuah goa di Bukit Batu di daerah selatan. Tapi sekarang mereka sudah bebas. Kolonel McMahon bebas. Iya. Pertukaran tawanan perang. Si bungsu menggeleng. Melarikan diri. Si bungsu mengangguk. Anda ada di sana saat dia melarikan diri. Si bungsu menarik nafas. Menatap sesaat kepada keempat tentara Amerika yang tubuh mereka sudah mirip jailangkung karena kurusnya itu. Ya saya di sana, jawab si bungsu perlahan. Keempat tawanan kurus seperti jailangkung itu tertegun. Anda juga ikut tertawan dengannya. Ujar Letnan Chowi dengan penuh keingintahuan. Tidak. Untuk sesaat Letnan Negro berbibir tebal dan berambut kribo karena tak pernah bertemu tukang pangkas itu menatap si bungsu. Kemudian dia berkata perlahan, jika demikian, Anda pastilah salah seorang dari orang-orang yang membebaskan Kolonel McMahon, ujar Chowi perlahan. Jari-jari kaki kiri si bungsu ganti menggaruk betis kanannya di dalam air yang menjadi gatal pula. Kemudian tangannya menggaruk paha, lalu dada, lalu punggung. Sekujur tubuhnya terasa gatal. Si rambut hampir botak tertawa terkekeh melihat si bungsu menggaruk kiri kanan, atas bawah. Anda salah seorang yang membebaskan Kolonel McMahon. Kembali Letnan Chowi bertanya. Si bungsu akhirnya mengangguk perlahan. Kendati ada sedikit kesalahan dalam perkiraan tersebut. Dia bukan salah seorang dari yang membebaskan McMahon. Dia adalah satu-satunya orang yang membebaskan perwira tersebut bersama belasan yang lain. Tapi tak ada gunanya menjelaskan hal itu dalam kurungan dengan air berlendir seperti yang mereka huni sekarang. Lalu Anda tak berhasil melarikan diri dan tertangkap, ujar Chowi. Si bungsu kembali mengangguk. Fuck. Orang ini ternyata bisu. Dia hanya bisa mengangguk dan menggeleng. Sersan Tim Smith, tentara yang rambutnya hampir botak itu, memaki sambil terkekeh.
Letnan Chowi menarik nafas panjang, tetapi matanya menatap tajam pada si bungsu. Maaf, tadi Anda mengatakan bukan tentara manapun. Saya yakin itu. Saya juga yakin Anda bukan mata-mata pihak manapun. Namun kenapa Anda berada bersama pasukan yang membebaskan McMahon? Anda penunjuk jalan bagi pasukan pembebas itu, ujar Chowi. Tidak, saya datang ke sana karena harus membebaskan seseorang. Kebetulan di tempat dia ditawan ada McMahon dan tawanan lainnya. Membebaskan seorang tawanan atau 17, saya rasa sama saja. Maksudnya, Anda membebaskan ke-17 tawanan itu sendiri, ujar Chowi. Tidak hanya Letnan Chowi yang sangat ingin tahu jawaban orang Indonesia ini, tapi juga ketiga tawanan lainnya. Mereka menatap si bungsu nanap-nanap. Tidak, kami berempat. 3 lainnya adalah pasukan Amerika. Tidak, 3 lainnya adalah orang Vietnam. Tentara semua. Hanya 1. Itu pun bekas tentara. Yang 2 lagi penduduk sipil. Yang 1 seorang lelaki tua, sekitar 55 tahun. Yang seorang lagi anaknya, seorang gadis berusia sekitar 15 tahun. Terdengar umpat, sumpah dan gerutuan dari si hampir botak dan 2 tentara lainnya. Siapa yang Anda cari untuk dibebaskan itu? Ujar Chowi. Rosie. Oh Tuhan, Rosie Roger maksud Anda? Iya, Anda dibayar ayahnya untuk mencari dan membebaskan cewek itu. Rencananya iya. Maksud Anda, Alfonso Rogers, ayah Rosie, bersedia membayar saya berapa saja. Asal anak gadisnya bisa dicari dan dibebaskan. Lalu, ya, sekarang uang bayarannya tak mungkin lagi saya minta. Anak itu sudah bebas, sedangkan saya di sini. Di antara mayat hiup dan mayat beneran. Kecuali kita bisa membuka bank di lubang ini, dan ayah gadis itu bisa mengirimkan uang itu ke sini, ujar si bungsu sambil tersenyum. Si rambut hampir botak kembali memaki-maki. Namun Letnan Chowi dan yang lainnya hanya nyengir mendengar guyonan orang Indonesia ini. Barangkali Anda bisa menolong kami keluar dari lubang berair ini bungsu. Saya sudah tak peduli mati hari ini atau esok. Tapi, kalau mati saya memang akan protes dikuburkan dalam lubang ini, ujar Chowi sambil meludah. Hei, hei, hei. Apakah aku tak salah dengar, bahwa engkau mempercayai orang berkulit berwarna ini akan membebaskan kita? Ujar si rambut hampir botak. Jangan dengarkan omongannya. Jika ada orang yang tak dicaci makinya mungkin ibu bapaknya, tapi aku juga kurang yakin akal hal itu. Ucapan si letnan belum berakhir. Sersan Tim Smith yang berambut hampir botak itu menerjangnya. Namun gerakan kakinya seperti film yang diputar lambat, slow motion kata orang. Letnan Chowi mengibaskan kaki kurus yang terangkat di air secara perlahan itu. Tim Smith segera terjengkang. Tubuhnya tak tenggelam karena Chowi dengan cepat meraih leher bajunya yang compang camping itu. Fuck you, fuck, maki Tim Smith bercarut-carut. Dan ujung carutnya adalah batuk yang terkaing-kaing. Lidahnya sampai terjulur dan liurnya meleleh oleh batuk terkaing-kaing panjang itu. Si bungsu baru benar-benar merasakan sebagian dalam neraka Vietnam. Selama 3 hari dia di dalam lubang itu tak sebutir nasi pun atau sepotong makanan apapun yang diberikan tentara Vietnam kepada mereka. Namun yang benar-benar membuat mereka kehabisan tenaga adalah bau mayat. Mayat tentara Amerika yang kepalanya dipopor waktu pertama kali datang di pinggir lubang ini tak pernah diangkat. Mayat itu sudah menggembung besar. Baunya minta ampun. 2 tentara yang sama dicampakkan ke lubang itu berkali-kali jatuh pingsan. Namun Letnan Chowi dan Sersan Tim Smith berusaha agar 2 orang yang sebentar pingsan itu tak tenggelam. Sebab, jika itu terjadi dipastikan dalam 1 menit orang itu akan mati. Kedua orang itu, Chowi dan Smith,
nampaknya sudah agak imun dengan bau mayat. Mereka memang ikut menderita dengan bau mayat itu tapi tak sampai pingsan. Dalam waktu 3 hari dalam keadaan tak makan dan minum itu, si bungsu jadi tahu azab apa yang dialami Chowi, Smith dan teman-temannya. Mereka diberi makan apabila orang Vietnam itu merasa perlu untuk memberi. Kadang-kadang sekali sehari, kadang-kadang sampai 2 atau 3 hari baru diberi makan. Makanannya pun makanan yang sudah agak basi atau makanan yang sudah akan dibuang. Benar-benar tak ada gunanya memikirkan konvensi perang tentang hak-hak tawanan perang. Bahkan ketika bau busuk sudah tak tertahankan, Chowi mengingatkan tak ada gunanya memanggil penjaga. Teriakan memerlukan tenaga. Teriakan menguras energi. Tak ada gunanya. Sekalipun sampai ke langit mereka berteriak, takkan ada yang peduli. Lebih baik menyimpan tenaga agar tak lebih menderita. Satu-satunya harapan mereka mengisi perut adalah ketika hujan. Dengan membuka baju dan menambung air hujan, mereka peras langsung ke mulut. Air perasan baju itu, alangkah nikmatnya, untuk mengisi perut mereka juga memakan cecak yang jatuh ke lubang tersebut. Apapun yang jatuh dari atas, cecak, lipan, keong, katak dan ular sekalipun pernah kami makan ketika ada ular sebesar tangan jatuh ke sini, habis kami santap. Hal itu kami lakukan semata-mata demi mempertahankan hidup, ujar Chowi perlahan. Saya punya firasat, dan saya selalu yakin pada firasat saya, karena seringkali terbukti benar, bahwa siapapun diri Anda Tuan, kami berharap Anda bisa membantu kami keluar dari dalam lubang neraka ini, ujar Chowi sambil menatap si bungsu. Kali ini tim Smith yang tukang carut-carut dan induk cemooh itu, tak mengeluarkan kata sepatah pun. Semula dia menatap pada komandan kompinya yang bernama PL Chowi itu dengan tatapan heran mendengar ucapan yang sungguh-sungguh itu. Ketika dia lihat Chowi menatap lelaki asing itu, dia jadi sadar kalau lelaki itu bukan kroco sebagaimana yang dia duga. Chowi tak pernah memuji jika sesuatu yang dia yakini dan tak pantas dipuji. Chowi juga tak pernah berharap, jika firasatnya mengatakan kalau tak ada harapan. Lalu dia juga ikut menatap si bungsu. Si bungsu hanya berdiam diri. Sesekali menggaruk paha, perut dan punggungnya yang gatal. Tiba-tiba Smith ingat sesuatu. Dia teringat perkataan Smith, 2-3 hari lalu yang diucapkannya berkali-kali. Ini orang yang kau sebutkan itu Letnan, ujar Smith perlahan. Chowi menatap pada Smith beberapa saat, kemudian mengangguk. Si bungsu dan kedua tentara lainnya hanya berdiam diri, tak mengerti apa yang dibicarakan kedua orang tersebut. Tapi saya tak melihatnya membawa samurai, sambil mempelototi si bungsu. Mendengar ucapan itu, si bungsulah yang tersentak. Dia menatap pada Smith, kemudian pada Chowi. Smith kembali bicara. Chowi adalah, maaf, maksud saya, sebagaimana orang Amerika keturunan negro lainnya, nenek moyang Chowi berasal dari Afrika. Beberapa di antaranya masih mewarisi naluri, firasat atau pengetahuan metafisik, semacam ilmu dari dunia gaib. Pasukan kami beberapa kali selamat karena firasat leluhurnya itu. Dan kami masuk ke lubang neraka ini karena komandan kami tak mengikuti sarannya. Nah, beberapa kali Chowi berkata, bahwa dia melihat sebuah bayangan orang Asia, berpedang samurai, yang akan datang membebaskan kami. Setahu saya, bangsa yang memakai samurai hanya bangsa Jepang tapi menurut dia sebentar ini, Andalah yang beberapa kali dia lihat dalam bayangan metafisik itu. Apakah Anda membawa samurai? Ujar Smith. Lama si bungsu terpana mendengar cerita tim Smith. Dia menatap PL Chowi, negro kurus berbibir tebal dan berambut kribo itu juga menatapnya. Si bungsu segera meyakini cerita tim Smith kalau ada sesuatu yang lain pada diri negro yang satu ini.
Nalurinya membisikkan itu. Sebaliknya, sejak awal-awal kedatangan si bungsu, Chowi sudah merasakan bahwa lelaki itu bukan sembarang orang. Si bungsu tiba-tiba teringat pada Tibin. Gadis itu juga pernah melihatnya dalam mimpi. Mimpi itu, menurut penuturan Tibin, datang berkali-kali saat dia diperkosa dan dipaksa menjadi budak nafsu di barak pasukan Vietnam. Kini ternyata mengalami hal yang sama. Bedanya, jika Tibin melalui mimpi, Chowi melihatnya dalam bayangan metafisik. Semacam halusinasi dan bayang samar, saat orang tertentu berkonsentrasi dan menghubungkan diri dengan alam gaib. Anda pernah memiliki samurai, desak Smith. Si bungsu menatap pada Chowi. Chowi juga tengah menatap padanya dengan tajam. Demikian juga Smith dan kedua orang lainnya. Akhirnya si bungsu mengangguk. Ketiga tentara itu pada terpana. "Oh, my God, Anda akan mempergunakannya," ujar Smith dengan suara bergetar. Si bungsu tak segera menjawab. Namun di depan Chowi tak seharusnya dia menutup-nutupi siapa dirinya. Lelaki ini memiliki pandangan yang menembus ruang dan waktu, yang dalam ilmu pengetahuan disebut alam metafisik, yang diwarisi dia dari leluhurnya dari belantara Afrika sana. "Anda mahir mempergunakan samurai?" kembali Smith bertanya. Keempat tentara dalam lubang itu kembali diingatkan kembali pada keadaan mereka saat ini. Mereka juga menatap keliling, kemudian ke atas. Ke bambu yang silang menyilang yang dijadikan penutup lubang. Cerajak bambu yang dijadikan penutup lubang itu sebesar paha lelaki dewasa hanya sekitar 4 meter di atas mereka. Namun karena kukuhnya dan karena kondisi mereka seperti sekarang, tanpa alat apapun untuk bisa dipakai melarikan diri, atap bambu yang tingginya hanya 4 meter itu terasa berada jauh di atas langit sana. Kelima mereka hampir serentak memandang ke atas. Karena saat itu sayup-sayup mereka mendengar pekik wanita. Namun yang terlihat tetap saja bambu bersilang-silang 4 segi, daun pepohonan yang ditimbunkan ke bambu itu, yang berfungsi sebagai kamuflase sekaligus atap lubang tempat mereka disekap. Tak ada satupun yang terlihat. Yang sampai ke tempat mereka hanya suara pekik dan erangan perempuan. Suara pekik dan erangan itu memang berasal dari mulut seorang wanita, datang dari pondok penjagaan sekitar 3 depa dari mulut lubang tempat menyekap tawanan perang tersebut. Karena dekatnya jarak antara mulut lubang dengan pondok itulah makanya mereka yang berada di dalam lubang tersebut tidak hanya mendengar pekik si wanita, tetapi juga erangannya. Bahkan sayup-sayup mereka menangkap suara nafas yang tersengal-sengal. Nafas memburu seperti berlari kencang yang keluar dari mulut lelaki, yang juga keluar dari mulut wanita. Mereka menatap-nanap ke atas dengan mata hampir melotot. Seolah-olah ingin mengetahui apa sebenarnya yang tengah terjadi di atas sana. Di atas sana, di pondok penjagaan itu, memang sedang terjadi sesuatu. Milisi Vietnam, yaitu orang-orang sipil yang menjalani wajib militer, tidak hanya dikenakan pada kaum pria, juga dikenakan kepada wanita. Itu pun tidak hanya kepada mereka yang dewasa, yang masih kanak-kanak pun demikian. Soalnya, sebelum pecah menjadi Vietnam Utara dan Selatan, negeri ini sudah menjalani peperangan yang sangat panjang. Sudah sejak zaman negeri ini dijajah Perancis selama 100 tahun. Dalam perang yang amat panjang untuk merdeka, yang meremukkan hampir seluruh sendi kehidupan Vietnam itu, negeri tersebut sudah mengorbankan ratusan ribu, jika tidak jutaan orang. Itulah sebabnya hampir semua penduduk, lelaki wanita, tua maupun muda, dihimbau untuk angkat senjata melawan penjajahan, atau siapa saja yang mencoba mengekspansi negeri mereka. Yang terakhir, dalam upaya menyatukan negeri itu di bawah kekuasaan komunis, mereka berusaha merebut kembali Vietnam Selatan yang dibeking habis-habisan oleh Amerika. Namun mereka, orang-orang utara,
yang sebelum dan semasa penjajahan Perancis sebenarnya bersatu dengan selatan, kini tidak hanya berhasil menyatukan kembali selatan dengan utara, tetapi juga mengusir tentara Amerika. Mengusir tentara dari negara paling super dan paling ditakuti, karena memiliki peralatan perang paling canggih di dunia. Jika akhir peperangan itu mendatangkan rasa bangga yang luar biasa bagi rakyat Vietnam Utara yang komunis, karena berhasil mengalahkan tentara dari negara terkuat di dunia, maka bagi Amerika akhir perang Vietnam adalah sebuah aib besar, yang takkan mungkin terhapus dengan apapun sepanjang zaman. Wanita Vietnam yang ikut memanggul senapan tugasnya sama saja dengan pria. Dalam perang selama puluhan tahun, mereka sudah tertempa dengan berbagai kondisi. Hari itu, saat kelima tawanan di dalam lubang sekapan mendengar suara jerit dan erang, adalah saat aplusan untuk menjaga lubang penyekapan tersebut. Saat si bungsu pertama tiba, yang menjaga adalah 2 milisi pria, maka kini yang menggantikan adalah seorang milisi wanita dan seorang milisi pria. Para milisi ini berpakaian hitam-hitam, semuanya tanpa tanda pangkat. Perang, sebagaimana terjadi di belahan bumi manapun, ternyata tidak hanya mendatangkan bencana secara fisik kepada negeri tempat terjadinya perang, tetapi juga memporak-porandakan moral dan nilai-nilai. Yang paling menderita adalah para wanita. Ya musuh, ya orang kampung sendiri, asal dia ikut berperang tiba-tiba saja feel-nya berubah menjadi beringas. Kaum wanitalah yang senantiasa paling banyak menjadi korban kebuasan perang. Kebuasan tentara penyerang, maupun tentara pihak bertahan. Begitulah kebuasan sebuah perang. Kebuasan yang tak mengenal batas moral dan agama. Tak mengenal batas buruk dan baik. Bila keberingasan dan nafsu sudah memanjat ke ubun-ubun, semua batas pun runtuh. 2 milisi yang tegak berjaga di bawah pondok itu pun bersiap turun, manakala melihat penggantinya sudah tiba. Saat keduanya akan turun, tiba-tiba yang seorang matanya terpandang pada dada wanita milisi yang akan menggantikannya. Padahal baju seragam tentara berwarna hitam yang dikenakan wanita itu buahnya terkancing semua. Namun karena dada wanita itu memang demikian ranum dan sekal, ada celah terbuka di antara 2 kancing bajunya. Dari celah baju yang tersingkap tak sampai seukuran kelingking itu, dia mengintip pangkal dada wanita tersebut. Putih dan memabukkan dan mengirimkan sentakan ke ubun-ubun. Anggota milisi yang akan turun itu mendagut liurnya. Lalu dengan kaki separuh menggigil menuruni 3 buah anak tangga pondok tersebut. Sambil melangkahi tiap anak jenjang, matanya melotot ke dada wanita tersebut. Dia masih menahan diri, tapi pikirannya merayap kemana-mana. Bukan kemana-mana. Pikirannya merayap hanya ke satu tempat, yaitu ke balik baju wanita itu. Ke sela dadanya yang ranum dan sekal. Nafasnya memburu ketika dia sampai di bawah. Perempuan itu lalu naik. Si milisi menoleh ke belakang. Dan ampun, ketika perempuan itu naik, pinggulnya yang besar membayang jelas. Terbungkus oleh celana hitamnya yang ketat. Tubuhnya agak kurus. Namun dada dan pinggulnya yang amat sintal membuat lutut lelaki yang melihat goyah gemertak. Senyum dan tatap matanya amat mengundang selera buruk lelaki. Itulah yang terjadi begitu dia menaiki anak tangga di pondok pengawalan tersebut. Dia baru saja akan menghenyakkan pinggulnya di lantai beralas tikar, ketika anggota milisi yang baru turun itu tiba-tiba saja sudah berada di sisinya. "Ada apa?" ujarnya kaget sambil menatap ke arah milisi tinggi kurus bermata juling yang tegak di depannya. Perang panjang sering membuat manusia kehilangan akal sehat. Dan akal sehat itulah yang hilang dari tempurung kepala anggota milisi kurus tinggi di pondok penjagaan itu. Dia langsung saja menyergap wanita itu. Si wanita yang kaget bukan main, berusaha berontak dan berteriak. Namun teriaknya tersumbat di tenggorokan.
Mulut milisi kurus itu sudah menyumpal mulut si wanita dengan rakus. Berontaknya hanya berupa gelinjang tanpa daya, karena si kurus sudah dikuasai nafsu. Satu-satunya harapan adalah dua milisi lelaki yang kini berada di bawah pondok. Yang satu adalah yang sama-sama datang dengannya ke pondok ini untuk menggantikan tugas penjagaan. Yang satu lagi adalah teman si kurus, yang akan mereka gantikan. Namun reaksi kedua lelaki itu justru bertolak belakang dengan yang diinginkan si wanita. Kedua mereka justru mengawasi jalan setapak ke arah kampung. Melihat kalau ada yang datang. Tentu saja takkan ada yang datang. Tempat penyekapan itu terletak di tengah pepohonan dan hutan bambu. Jarak ke perkampungan ada sekitar 500 meter. Memekik kuat pun si wanita tetap takkan terdengar ke kampung. Apalagi pekiknya tertahan di tenggorokan. Angin bertiup kencang. Atap penutup lubang penyekapan di depan pondok itu terkuak-kuak. Cahaya terang menerobos masuk ke lubang itu. Bau busuk segera menerobos ke atas. Para milisi tersebut segera pada menutup hidung mereka dengan kain. Salah seorang segera melemparkan tali yang tadi dia sandang di bahunya. Si wanita yang masih berpeluh hanya menatap dari tempat duduknya di atas pondok. Dia seperti kehabisan tenaga untuk bergerak. Ikat mayat itu dengan tali ini, ujar pimpinan milisi Vietnam itu dalam bahasa Inggris. Kendati bahasa Inggrisnya tak begitu baik, namun mereka yang berada dalam lubang sekapan itu paham apa yang disuruh. Letnan PL Chowi maju dan mengikatkan tali sebesar empu jari kaki itu ke pinggang mayat yang sudah 3 hari mengapung di dalam lubang itu. Tali itu segera ditarik. Masih untung mayat itu belum berulat. Udara dingin di dalam lubang tersebut membuat mayat itu tak cepat menjadi rusak. Lalu di bawah todongan bedil salah seorang milisi, dua milisi lain segera menarik mayat itu ke atas. Diperlukan kerja yang cukup menguras tenaga untuk menarik mayat gembung itu. Si wanita yang masih duduk tersandar menutup hidungnya dan membuang pandangannya ke tempat lain. Betapapun sudah seringnya dia ikut dalam pertempuran dan menyaksikan mayat bergelimpangan, namun melihat mayat gembung yang baru saja diangkat itu tetap saja membuat perutnya mual. Setelah mayat diangkat, bambu-bambu kembali ditutupkan ke lubang tersebut. Kemudian semak-semak ditimbunkan kembali di atasnya. Setelah itu, mayat tersebut mereka bawa ke arah hutan dan dikubur di sebuah lubang dangkal. Lalu ketiga milisi itu kembali ke perkampungan. Kini di pondok penjagaan wanita itu hanya tinggal bersama seorang milisi lelaki. Di dalam lubang penyekapan, kelima lelaki yang terkurung di sana bisa agak bernafas lega. Kendati bau bangkai masih saja memenuhi lubang tersebut. Mereka bersandar dengan diam. Air dalam lubang itu nampaknya agak menyusut. Jika semula sebatas dada, kini sudah turun sedikit. Namun masalah mereka untuk bertahan hidup tidak hanya harus berjuang melawan lapar, tapi harus mampu berdiri terus-menerus. Tidak satu pun batang atau ranting yang bisa dijadikan tempat berpegang. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah bersandar ke dinding. Penat bersandar mereka berjalan di dalam air berlumpur itu. Si bungsu menjadi paham cerita Chowi, bahwa sebahagian dari tentara Amerika yang ditawan dalam lubang ini mati karena tak kuat berdiri. Mereka terbenam dan mati lemas. Ini adalah cara menyiksa yang luar biasa. Tentara Vietnam tak perlu rugi sebutir peluru pun untuk membunuh tawanannya. Satu persatu tawanan mati karena lapar, gila atau sakit, kemudian terbenam. Mereka harus berjuang untuk bisa tetap tegak, dengan kaki yang makin melemah. Semakin lama mereka mampu bertahan untuk berdiri, makin lama pula mereka bisa bertahan hidup. Siapapun yang berada dalam lubang penyekapan itu pasti takkan pernah membayangkan apa yang mereka hadapi kini. Yaitu kala mereka hidup di kota di Amerika sana,
saat mereka masih belum mendaftar menjadi tentara. Saat sebahagian dari mereka masih mengisi hidupnya dengan masuk bar keluar bar. Masuk nightclub yang satu ke nightclub yang lain. Menenggak bir atau whisky, melahap lezatnya hamburger atau sandwich, berjoget dan kemudian main perempuan. Kini, dalam lubang neraka segi 4 berair kuning dan berbau bangkai ini, mereka kembali mendengar cekikikan perempuan. Mereka pada memasang telinga. Suara cekikikan itu suara siapa lagi, kalau bukan suara milisi wanita bertubuh agak kurus tapi berdada dan berpinggul bahenol, yang bisa membuat mata lelaki jadi juling dan lemas kelelep itu. Dia memang sedang terlibat pembicaraan dengan teman lelakinya yang sama-sama menjaga di pondok pengawalan tersebut. Penempatan pengawalan di pondok itu nampaknya hanya sebagai sikap berjaga-jaga. Lobang itu memang tak perlu diawasi benar. Sebab, hampir bisa dipastikan orang yang disekap di dalamnya, takkan bisa melarikan diri. Tapi begitulah, namanya saja tawanan perang. Kan aneh kalau tak ada yang menjaga tempat mereka ditawan. Itulah sebabnya setiap 12 jam pengawalan ditukar. Perempuan itu sedang berada dalam posisi berbaring menelungkup di lantai pondok. Di bahagian depan, agak ke samping kanan, duduk temannya yang lelaki. Sesekali memandang ke arah timbunan semak belukar yang menutupi lubang penyekapan. Namun matanya lebih sering menatap bongkol pinggul perempuan yang menelungkup itu. Atau ke dadanya yang seakan-akan mau pecah karena tertekan ke lantai. Nampaknya si lelaki sedang membicarakan peristiwa tadi, yang membuat wanita itu terpekik-pekik. Si wanita nampaknya memang centil, atau katakanlah dia termasuk wanita jongkek. Sebab tiap sebentar, bila ada yang agak lucu atau yang tak dapat dia komentari, tangannya mencubit paha lelaki tersebut. Akan halnya lelaki, yang masih berusaha bertahan duduk, nampaknya berprinsip, bukan kaba sambarang kaba di bawah mantiko muncak. Bukan saba sambarang saba menanti kutiko rancak. Dan saat kutiko rancak itu tiba, yaitu saat darahnya sudah naik ke ubun-ubun, dia menjerembabkan diri ke atas tubuh perempuan jongkek yang sok-sok menelungkup itu. Perempuan itu terpekik kecil. Bukan pekik terkejut apalagi pekik marah. Dari pekiknya saja orang pasti bisa menebak dia memang jongkek. Sebab pekiknya hanya perlahan, diiringi erangan, entah apa yang dierangkannya. Pokoknya dia mengerang. Si lelaki yang juga bertubuh agak kurus, segera membuat pekerjaan tangan. Maksudnya tangannya bekerja ke bawah, ke atas. Meraba meremas. Dan si perempuan nampaknya memang mengharapkan semua yang diperbuat si lelaki. Dia menelentangkan diri. Kemudian dia pula yang mendahului membuka baju si lelaki. Suara seperti itu pasti suara Poyok, ujar Tim Smith menggerendeng. Keempat lelaki lain dalam lubang sekapan itu hanya berdiam diri. Dari atas sana makin jelas terdengar suara wanita dan lelaki. Mengerang, mendesah. Makin lama makin keras, makin lama makin cepat. Kemudian suara pekik panjang perempuan, kemudian suara pekik panjang lelaki. Lalu diam. Ayo main tebak-tebakan. Kenapa mereka memekik? Tiba-tiba kesunyian di dalam lubang itu dipecahkan oleh suara Tim Smith, sersan yang rambutnya hampir botak dan tukang carut itu. Pertanyaan yang dia lontarkan mau tak mau membuat semua yang ada dalam lubang itu nyengir. Jarang sekali mereka bisa tersenyum. Hal itu disebabkan tak satu pun yang bisa dianggap lucu, atau tak satu pun bisa menghibur hati mereka selama berada dalam lubang terkutuk itu. Namun ucapan yang dilontarkan Tim Smith sebentar ini, ajakan untuk main tebak-tebakan kenapa kedua orang di atas sana memekik-mekik, benar-benar memaksa mereka untuk tersenyum. Meski senyum yang lebih tepat disebut nyengir. Sebab, betapapun bentuk senyum yang tergurat di wajah orang-orang seperti mereka, yang kelihatan adalah guratan muram. Bersambung.
ke episode 105.